Perkenalkan, nama saya Sri Oktaviana Dewi dengan NPM 18110500365. Di sini saya dengan 4 rekan saya, yaitu Arista Cahyanoviani, Desmaria Rosadi, Listiawati, dan Maisaro. Kami akan mempresentasikan materi teknik tes dan alat penilaian dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran ini akan ada 7 poin penting yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, teknik penilaian, yang kedua, pengertian alat penilaian, yang ketiga, teknik tes, yang keempat, pengertian teknik non-tes, yang kelima, tujuan teknik non-tes, yang keenam, instrumen teknik non-tes, dan yang ketujuh, pengertian penilaian non-tes. Langsung saja kita ke materi. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pengertian teknik dan alat-alat penilaian. Apa itu teknik? Teknik adalah cara yang dapat dilakukan seseorang untuk melakukan suatu hal tertentu. Sedangkan penilaian adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk memperoleh informasi mengenai keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam proses pembelajaran. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya teknik penilaian adalah suatu cara yang dapat dilakukan seseorang untuk mengetahui informasi mengenai kegagalan atau keberhasilan seseorang dalam proses pembelajaran. Selain itu juga melalui teknik penilaian, kita dapat mengambil informasi mengenai kemampuan seseorang, baik itu kemampuan secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dan teknik penilaian ini terbagi menjadi 2, yaitu teknik tes dan juga teknik non-tes. Kemudian alat penilaian. Alat adalah sebuah bahan yang dapat digunakan untuk mengerjakan sesuatu guna mencapai maksud tertentu dari penelitian yang dilakukan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya alat penilaian adalah suatu bahan yang dapat digunakan untuk mengerjakan sesuatu guna membantu memperoleh informasi mengenai keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam proses pembelajaran, atau untuk membantu memperoleh informasi mengenai kemampuan seseorang, baik itu kemampuan secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan antara teknik penilaian dengan alat penilaian, ketika kita sudah mengetahui bentuk dari teknik dan juga alat-alat penilaian. Gambaran sekilas, jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya teknik penilaian itu terdapat 2 bentuk, yaitu teknik tes dan juga teknik non-tes. Nah, dalam teknik tes nanti ada yang namanya tes tertulis, tes lisan, dan juga tes praktek. Nah, yang disebut dengan alat penilaian itu tadi adalah teknik tes, teknik tertulis, dan juga teknik praktek itu tadi. Jadi, teknik penilaiannya itu teknik tes dan alat penilaiannya itu tes tertulis, tes lisan, dan juga tes praktek. Sedangkan pada teknik non-tes akan kita jumpai namanya observasi dan wawancara. Nah, itulah yang disebut dengan alat penilaian teknik non-tes. Jadi dapat dikatakan bahwasanya alat penilaian merupakan bentuk realisasi dari teknik penilaian. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik tes. Yang pertama, pengertian teknik tes. Teknik tes adalah cara yang digunakan untuk menguji seseorang dengan cara lisan maupun tes tertulis. Yang kedua, jenis-jenis tes. Jenis-jenis tes ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tes tertulis, yang kedua, tes lisan, dan yang ketiga, tes praktek. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis adalah tes yang diberikan kepada siswa dalam bentuk tulisan. Tes ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tes objektif, dan yang kedua, tes non-objektif. Tes objektif adalah berbagai soal yang dikerjakan oleh siswa di mana soal tersebut mengandung pilihan-pilihan jawaban. Yang kedua, tes non-objektif adalah berbagai soal yang harus dikerjakan oleh siswa di mana siswa tersebut harus menuliskan jawabannya. Yang kedua, tes lisan. Tes lisan adalah cara yang diberikan kepada siswa dalam bentuk lisan. Dan yang ketiga adalah tes praktek. Tes praktek adalah cara yang diberikan kepada siswa dalam bentuk praktek. Contohnya, praktikum fisika, praktikum kimia, dan lain sebagainya. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah teknik non-tes.
Menurut Ahmad Fauzi, teknik non-tes adalah alat ukur untuk mengetahui hasil belajar siswa yang tidak dapat diukur oleh alat ukur tes. Di dalam jurnal ISA, Moro menjelaskan bahwa instrumen dari teknik non-tes ini meliputi wawancara, observasi, angket, penelitian dokumen, pameran, serta portofolio. Adapun tujuan dari teknik non-tes ini adalah untuk mengetahui bakat terpendam dari siswa, untuk mengetahui tingkat sosialisasi dari siswa tersebut, dan untuk mengetahui sifat asli dari siswa. Oke, materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk penilaian non-tes. Yang pertama ada observasi atau pengamatan. Observasi adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan objek secara langsung. Tujuan dilakukannya observasi yaitu untuk mengumpulkan data dan informasi dari suatu kejadian atau peristiwa. Observasi juga dapat digunakan untuk menilai hasil belajar peserta. Yang kedua yaitu interview atau wawancara. Wawancara atau interview adalah mengumpulkan keterangan-keterangan dengan cara berhadapan secara langsung dengan arah dan tujuan yang telah ditentukan. Ada beberapa kelebihan menggunakan teknik wawancara. Yang pertama, kita lebih leluasa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita ketahui. Yang kedua, datanya lebih bersifat akurat. Ketiga, kita dapat mengetahui kondisi verbal seseorang. Ada pula kekurangan dari teknik wawancara. Yang pertama, waktu yang digunakan lama. Kedua, yaitu biaya yang dikeluarkan cukup banyak. Yang ketiga, kita harus terjun langsung ke tempat terjadinya suatu peristiwa tersebut. Yang ketiga yaitu angket. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Ada beberapa kelebihan menggunakan teknik angket. Yang pertama yaitu tidak memerlukan waktu yang lama dan sampel yang digunakan tidak perlu dikunjungi secara langsung. Yang kedua, tidak memerlukan biaya yang banyak. Yang ketiga, dapat meneliti sampel yang banyak. Ada pula kekurangan teknik angket, yaitu sering terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dari pertanyaan. Yang kedua, sering terjadi keterlambatan dalam pengiriman jawaban dari angket tersebut. Yang keempat, yaitu pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan dokumen yaitu salah satu bentuk evaluasi yang digunakan untuk mengetahui mengenai kemajuan, perkembangan, atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji dengan tes, melainkan dengan cara pemeriksaan dokumen. Yang kelima yaitu pertunjukan. Dengan teknik pertunjukan ini, siswa dapat menunjukkan berbagai keahlian yang dimilikinya sehingga life skill setiap individu bisa tereksplorasi dengan baik. Yang keenam, penilaian portofolio. Penilaian portofolio berisi kumpulan file atau dokumen hasil kerja atau latihan-latihan yang dilakukan oleh peserta didik untuk menunjukkan hasil belajar siswa dalam waktu yang telah ditentukan. Baik, itulah tadi penjelasan dari kami mengenai materi teknik tes dan alat penilaian dalam evaluasi pembelajaran matematika. Kami mengucapkan terima kasih kepada para audiens dan kami juga meminta maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang tidak disengaja. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.